Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan pertemuan ke-6 tentang organisasi kurikulum. Ya, ini adalah anggota kelompoknya. Langsung saja. Di sini ada tujuan pembahasan. Yang pertama, pengertian dan tujuan organisasi kurikulum, jenis organisasi kurikulum, dan model organisasi kurikulum. Yang pertama, pengertian organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah pola atau desain bahan kurikulum yang bertujuan untuk membuat pembelajaran lebih mudah bagi siswa dan membuat mereka lebih mudah melakukan kegiatan belajar. Dengan demikian, tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Struktur program kurikulum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu vertikal dan horizontal. Horizontal berkaitan dengan penyusunan lingkup isi kurikulum, sedangkan vertikal berkaitan dengan penyusunan bahan secara berurutan berdasarkan tingkat kesukaran. Pengorganisasian arah vertikal berkaitan dengan pengaturan materi pembelajaran serta konsisten untuk mendukung materi pelajaran. Materi dasar disusun secara bertahap menuju materi lanjutan sesuai dengan kurikulum yang diajarkan. Organisasi kurikulum juga bagian penting dari proses pengembangan kurikulum dan berhubungan erat dengan tujuan pembelajaran karena menentukan isi bahan pembelajaran, cara penyampaian, pengalaman yang diberikan kepada siswa dan para guru dan siswa dalam melaksanakan kurikulum. Organisasi kurikulum terdiri dari mata pelajaran. Organisasi kurikulum terdiri dari mata pelajaran tertentu yang secara tradisional bertujuan untuk menyampaikan kebudayaan atau sejumlah pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus diajarkan kepada anak-anak. Setiap organisasi kurikulum memiliki kelebihan dan kekurangan secara teoritis dan praktis. Banyak hal berpengaruh dan bergantung pada pelaksanaan kurikulum, terutama guru, kepala sekolah, sarana belajar, dan orang tua murid. Yang kedua ada tujuan organisasi kurikulum. Tujuan organisasi kurikulum ini adalah untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan menyeluruh. Yang pertama yaitu memperjelas tujuan pendidikan. Tujuan kurikulum adalah untuk menetapkan arah dan hasil yang diinginkan dari proses pendidikan, memastikan bahwa siswa dapat memahami dan mencapai pencapaian yang diharapkan dalam perkembangan pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, menyusun materi pembelajaran. Organisasi kurikulum bertujuan untuk merancang dan mengatur materi yang harus dipelajari, sehingga materi tersebut terstruktur dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang ingin dicapai. Tujuan selanjutnya yaitu mengatur peran guru dan siswa. Kurikulum juga berfungsi untuk mendefinisikan peran masing-masing dalam proses pembelajaran. Guru bertindak sebagai fasilitator dan sumber pengetahuan, sementara siswa memiliki peran aktif dalam memperoleh dan memproses informasi. Yang keempat, memenuhi kebutuhan dan harapan peserta didik, pendidik, dan masyarakat. Kurikulum disusun untuk memenuhi ekspektasi berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan, termasuk siswa, guru, orang tua, dan masyarakat secara umum, serta menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman. Yang kelima, memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar sesuai dengan bakat, minat, dan potensi yang dimilikinya secara individu.
Tujuan ini adalah untuk memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran sehingga setiap siswa dapat mengembangkan diri mereka sesuai dengan kemampuan dan ketertarikan pribadi, serta memfasilitasi pembelajaran yang lebih personal. Yang keenam, mempraktikkan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran. Kurikulum bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan berpendapat, menghargai perbedaan, bekerja sama dalam suasana yang adil dan setara dalam proses belajar mengajar. Yang terakhir, memberikan pemahaman, pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang integratif tentang pengetahuan yang dipelajari siswa dari semua mata pelajaran dalam kurikulum. Tujuan ini bermaksud untuk memastikan bahwa siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis dan nilai-nilai yang dapat diterapkan secara holistik dalam kehidupan sehari-hari, serta mengintegrasikan semua mata pelajaran yang dipelajari untuk pengembangan diri yang lebih menyeluruh. Secara keseluruhan, organisasi kurikulum bertujuan untuk menciptakan sistem pembelajaran yang komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkembang secara maksimal. Oke, selanjutnya ada model organisasi kurikulum. Apa itu model organisasi kurikulum? Model organisasi kurikulum adalah cara mengatur mata pelajaran dan program pendidikan yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan. Model organisasi kurikulum di Indonesia dapat berupa model kurikulum secara akademis, yang kedua ada kurikulum humanistik, yang ketiga ada kurikulum rekonstruksi sosial, dan yang terakhir ada kurikulum teknologis. Yang pertama ada kurikulum subjek akademis, di mana kurikulum ini memiliki tujuan pemberian pengetahuan yang solid. Maksudnya menghasilkan peserta didik yang menguasai pengetahuan dan keterampilan tertentu. Kurikulum ini berorientasi pada isi pendidikan. Lalu yang kedua ada metode yang dipakai, ada dua. Yang pertama ekspositori dan yang kedua inquiry. Apa itu ekspositori? Ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada penyampaian materi secara verbal dari guru kepada siswa. Metode ini bertujuan agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Kelebihan metode ekspositori dapat disajikan secara terstruktur dan sistematis, lalu sehingga membantu siswa memahami konsep dengan lebih mudah. Lalu guru dapat mengontrol urutan dan keluasan pembelajaran. Efektif apabila materi pelajaran yang harus dikuasai siswa dan cukup luas, sementara itu waktu yang dimiliki untuk belajar terbatas. Lalu yang kedua ada inquiry. Apa itu inquiry? Inquiry adalah metode pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari jawaban dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan, mendorong siswa untuk aktif bertanya dan bereksperimen. Lalu yang ketiga ada organisasi isi, terdiri dari beberapa pola, diantaranya ada 4. Nomor 1 correlated curriculum, lalu ada unified, yang ketiga ada integrated curriculum, dan yang keempat ada problem solving curriculum. Yang pertama, correlated curriculum adalah pola organisasi kurikulum yang menggabungkan mata pelajaran yang berkaitan satu sama lain. Model kurikulum ini bertujuan untuk membangun keterpaduan pengetahuan dan pengalaman belajar siswa. Lalu yang kedua ada unified. Apa itu unified? Unified atau congregated curriculum adalah pola organisasi bahan pelajaran yang dikelompokkan berdasarkan tema-tema pelajaran tertentu. Pola ini mencakup materi dari berbagai disiplin ilmu. Lalu yang ketiga ada integrated curriculum. Apa itu integrated curriculum? Atau kurikulum terpadu adalah kurikulum yang menggabungkan berbagai mata pelajaran menjadi satu kesatuan. Kurikulum ini menekankan hubungan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Selanjutnya yang keempat adalah problem solving curriculum, yaitu strategi pembelajaran yang membantu siswa memecahkan masalah. Strategi ini dapat diterapkan dalam kurikulum untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. Yang terakhir ada evaluasi.
evaluasi. Apa itu evaluasi? Evaluasi sesuai dengan tujuan dan sifat pembelajaran. Maksudnya dapat dilakukan dengan mengevaluasi relevansi kurikulum dengan kebutuhan masyarakat. Lalu selanjutnya ada kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik di mana siswa merupakan prioritas utama dalam metode ini. Lalu tujuannya yaitu pengembangan pribadi. Maksudnya apa? Untuk mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh, termasuk aspek kognitif, afektif, sosial, moral, dan perkembangan ego. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti mengembangkan emosi, kepribadian, dan nilai, lalu mengembangkan kemampuan spiritual, memanusiakan manusia, membantu peserta didik memahami lingkungannya dan dirinya sendiri, dan masih banyak lagi tujuannya. Lalu metode yang dipakai ada dua. Yang pertama pembelajaran berbasis pengalaman, yang kedua pembelajaran berbasis minat. Maksudnya apa? Maksud pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam pengalaman langsung. Model ini bertujuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan siswa. Lalu yang kedua ada metode pembelajaran berbasis minat, adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan minat siswa sebagai dasar untuk merancang kegiatan belajar. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar siswa, seperti membantu siswa menyadari bahwa sekolah sesuai dengan kecintaan mereka untuk belajar, menumbuhkan motivasi belajar siswa, dan lain-lain. Lalu organisasi isi terdiri dari beberapa pola. Nomor 1, perencanaan pembelajaran. Strategi ini menggabungkan komponen-komponen pembelajaran seperti peserta didik, pesan, bahan, alat, dan lingkungan. Lalu yang kedua ada kegiatan pengembangan potensi. Maksudnya pengembangan bakat yang dimiliki, mewujudkan impian-impian, meningkatkan rasa percaya diri, menjadi kuat dalam menghadapi percobaan, dan menjalani hubungan yang baik dengan sesamanya. Yang terakhir ada evaluasi, tidak memiliki kriteria pencapaian yang pasti. Maksudnya apa? Dapat dilakukan dengan mengevaluasi efektivitas dan hasil pembelajaran serta sejauh mana kurikulum tersebut mampu mencapai tujuannya. Evaluasi efektivitas dan hasil pembelajaran mengevaluasi peserta didik akademik siswa, mengevaluasi treasure studi, mengevaluasi survei pasar, mengevaluasi arah perkembangan keilmuan. Baik, untuk model kurikulum yang terakhir ada kurikulum teknologis. Kurikulum ini dikembangkan berdasarkan pemikiran teknologi pendidikan. Model ini sangat mengutamakan pada pembentukan dan penguasaan kompetensi. Model kurikulum teknologis berorientasi pada masa sekarang dan yang akan datang. Kurikulum ini lebih menekankan kepada isi kurikulum. Kemudian untuk tujuan dari kurikulum ini yaitu pengarahan pada penguasaan kompetensi. Maksudnya dapat dirumuskan dalam bentuk perilaku hasil belajar yang dapat diukur. Tujuan yang masih bersifat umum dapat dijabarkan kembali menjadi tujuan yang lebih kecil atau yang lebih khusus yang di dalamnya terkandung aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. Untuk metode pengajaran bersifat individual, maksudnya ketika guru memberikan tugas kepada para siswanya, para siswa ditekankan untuk mengerjakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Untuk bahan ajar diambil dari disiplin ilmu, tetapi telah diramu sedemikian rupa sehingga mendukung penguasaan suatu materi. Fungsinya yaitu sebagai umpan balik bagi siswa dalam penyempurnaan penguasaan suatu satuan pelajaran, bagi program semester, serta bagi guru dan pengembang kurikulum. Untuk bentuk evaluasi umumnya bersifat objektif tes. Untuk evaluasi dapat dilakukan kapan saja setelah siswa telah mempelajari suatu materi. Jadi ketika siswa menginginkan untuk dievaluasi, guru dapat mengevaluasi saat itu juga. Untuk inti dari kurikulum teknologi sendiri yaitu penekanan pada kompetensi. Maksudnya, keyakinan bahwasanya materi kurikulum yang digunakan peserta didik seharusnya dapat menghasilkan kompetensi khusus bagi mereka. Teknologi mengembangkan kurikulum dalam bentuk latihan terprogram, yaitu dengan memberikan perhatian kepada peserta didik, menginformasikan kepada peserta didik tentang ekspektasi hasil, mengaktifkan kemampuan yang relevan, memberikan stimulus pada tugas, memberikan tanggapan reaksi saat terjadi kesalahan, menyediakan umpan masukan, mengukur kinerja, dan meyakinkan ingatan. Seperti model kurikulum sebelum-sebelumnya, kurikulum teknologi sendiri juga mempunyai suatu kelebihan dan kekurangan.
Untuk kelebihan dari kurikulum teknologi, yang pertama ada program melukis yang menggunakan alat-alat yang berbau teknologi, khususnya teknologi terbaru, secara umum lebih menyenangkan dan terkesan up to date. Dengan model pengajaran berbasis teknologi, standar penguasaan siswa jauh lebih tinggi dibandingkan dengan model-model lain. Dengan model pengajaran berbasis teknologi, informasi dapat diperoleh digambarkan dengan berbagai cara, menjadi pengetahuan lebih mudah diakses oleh siswa di mana saja dan kapan saja karena teknologi memiliki jangkauan yang luas. Sedangkan untuk kelemahan dari kurikulum teknologi itu sendiri, yang pertama ada model ini terbatas untuk mengajarkan bahan ajar yang kompleks atau membutuhkan penguasaan tingkat tinggi seperti analisis, sintetis maupun evaluasi. Juga bahan terbuka sedikit yang bersifat afektif, sehingga perlu adanya variasi dalam penggunaan teknologi yang memungkinkan penyampaian bahan terbuka yang kompleks. Yang kedua ada pengajaran teknologis sukar untuk dapat melayani bakat-bakat siswa belajar dengan metode-metode khusus. Pengembangan kurikulum memerlukan biaya teknologi yang tidak sedikit, namun hal ini sebanding dengan keuntungan yang diperoleh. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ayu. Baik, untuk model kurikulum selanjutnya ada kurikulum rekonstruksi sosial. Sesuai dengan namanya, kurikulum ini memiliki hubungan dengan kegiatan kemasyarakatan, yang di dalamnya terdapat adanya suatu interaksi. Kurikulum ini dikembangkan oleh aliran interaksional. Menurut pakar di bidang ini berpendapat bahwasanya pendidikan merupakan suatu upaya bersama dari berbagai pihak, baik dari pihak sekolah, pihak masyarakat, maupun dari pihak di lingkungan keluarga untuk menumbuhkan adanya suatu interaksi dan kerjasama. Untuk tujuannya yaitu menghadapkan peserta didik pada berbagai permasalahan manusia dan kemanusiaan. Jadi peserta didik diharapkan dapat menghadapi suatu tantangan dan ancaman yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Untuk metode yang dipakai yaitu pembelajaran konseptual berbasis kerjasama. Contohnya seperti kerja kelompok, presentasi, dan lain sebagainya. Untuk konsep dari kurikulum ini sendiri yaitu pendidikan bukanlah merupakan upaya sendiri, melainkan merupakan kegiatan bersama, interaksi, dan kerjasama. Interaksi dan kerjasama dapat terjadi antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, maupun siswa dan lingkungan di sekitarnya. Jadi, kerjasama ini diharapkan agar para siswa dapat memecahkan suatu problem yang terjadi di lingkungan sekitarnya, sehingga dapat menjadi masyarakat yang lebih baik lagi. Jadi, konsep dari kurikulum yaitu pendidikan merubah pengaruh dan memberikan corak baru bagi masyarakat. Untuk evaluasi dari kurikulum ini melibatkan siswa, terutama dalam memilih, menyusun, dan menilai bahan yang akan diujikan. Jadi, evaluasi dalam kurikulum rekonstruksi sosial bukan hanya sejauh mana para siswa dapat memahami suatu materi yang diajarkan di sekolah, tetapi sejauh mana para siswa dapat menerapkan suatu pengaruh kegiatan yang terjadi selama di sekolah, kemudian dapat diterapkannya di kehidupan sehari-harinya. Untuk kurikulum ini terdapat suatu kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan dari model kurikulum rekonstruksi sosial, yang pertama ada kurikulum ini berorientasi ke masa depan yang memfokuskan pada penggalian pada sumber-sumber alam, kesejahteraan masyarakat, masalah air, dan lain-lain. Untuk kelebihan yang kedua, kurikulum ini menghendaki adanya kerjasama dalam kegiatan belajar, saling menghargai, suasana belajar yang kondusif, dan tidak ada kompetitif karena satu dengan yang lain saling ketergantungan. Kemudian dalam kegiatan evaluasi, siswa turut serta memilih, menyusun, dan menilai bahan yang akan diujikan. Sasaran evaluasi tidak hanya terfokus pada tingkat penguasaan siswa, tetapi lebih penting bagaimana dampak kegiatan sekolah terdapat perubahan masyarakat. Kemudian untuk kelemahan dari kurikulum ini sendiri yaitu kesulitan dalam menganalisis permasalahan masalah sosial yang kompleks, sehingga diperlukan bantuan para ahli disiplin ilmu dalam menganalisis, memecahkan masalah sosial, dan membuat kebijakan sosial. Kemudian kurikulum ini sukar diterapkan karena penyebabnya adalah interpretasi para ahli tentang perkembangan dan masalah-masalah sosial berbeda. Untuk kemampuan warga untuk ikut serta dalam pemecahan juga bervariasi. Jadi saya akan bahas mengenai jenis organisasi kurikulum. Ada banyak sekali jenis organisasi kurikulum, namun ada 3 yang paling terkenal, yaitu yang pertama adalah separated subject kurikulum, yang kedua ada correlated kurikulum, dan yang terakhir ada integrated kurikulum. Separated subject kurikulum ini sering disebut dengan kurikulum dengan mata pelajaran terpisah.
Jenis organisasi kurikulum ini merupakan jenis organisasi kurikulum yang tertua dan paling sering digunakan. Jenis ini sering digunakan pada SMP, SMA maupun SMK. Pada jenis organisasi kurikulum ini itu menyediakan mata pelajaran secara terpisah-pisah. Jadi guru atau pendidik itu menerangkan mata pelajarannya itu ya hanya satu mata pelajaran saja pada jam pelajaran tersebut tanpa mengaitkannya dengan mata pelajaran lain. Semisal guru mengajarkan tentang mata pelajaran matematika, berarti guru hanya fokus mengajarkan tentang matematika, bagaimana berhitung, mengerjakan soal-soal, memasukkan rumus ataupun yang lain, tanpa mengaitkannya dengan pelajaran yang lain. Dan selanjutnya kita akan bahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari jenis organisasi kurikulum ini. Pertama, kelebihannya yaitu mudah dipelajari. Kenapa ini jenis kurikulum ini mudah dipelajari? Karena guru kan hanya menerangkan pada satu mata pelajaran saja, sehingga siswa itu lebih fokus pada mata pelajaran tersebut tanpa berpikir mata pelajaran yang lain. Jadi semisal mengajarkan tentang matematika, siswa hanya fokus untuk menghitung, mengerjakan soal, maupun memasukkan rumus-rumus. Jadi siswa itu lebih fokus dan mata pelajaran itu lebih masuk ke dalam otak siswa dan lebih mudah mengingat karena hanya fokus pada satu mata pelajaran. Yang kedua yaitu mudah diubah dan dikembangkan. Kenapa pada jenis organisasi ini disebut mudah diubah atau dikembangkan? Karena pada separated subjek kurikulum ini hanya membahas mengenai satu mata pelajaran sehingga mudah disisipkan mengenai perkembangan teknologi maupun perkembangan pada jenis mata pelajaran tersebut tanpa harus mengubah hubungan dengan mata pelajaran lain. Yang terakhir yaitu mewariskan nilai-nilai budaya terdahulu. Separated subjek kurikulum mewarisi budaya terdahulu karena bahasa dari sistem pendidikan klasik yang digunakan oleh lembaga formal selama berabad-abad dan mencerminkan cara tradisional dalam menyampaikan ilmu pengetahuan yang berkembang secara disiplin ilmu terpisah. Jadi dari dulu maupun sampai sekarang ini lebih banyak para tenaga pendidik itu menggunakan jenis organisasi ini di mana mereka itu menyampaikan mata pelajaran itu secara terpisah dan fokus pada satu mata pelajaran saja. Yang selanjutnya yaitu kekurangan dari jenis organisasi kurikulum ini. Yang pertama, siswa mungkin kesulitan melihat hubungan antar mata pelajaran. Karena pada jenis organisasi kurikulum ini hanya membahas pada satu saja mata pelajaran dan selama guru hanya menerangkan pada satu mata pelajaran sehingga siswa tuh sulit mengetahui apa sih hubungan antara mata pelajaran ini dengan yang lain. Apakah ini memiliki hubungan, apakah ini memiliki keterkaitan. Seperti itu. Sehingga siswa mungkin paham pada satu mata pelajaran secara mendalam, tetapi siswa kurang mengetahui apa sih hubungan mata pelajaran ini dengan yang lain, sehingga pemahaman siswa bisa dikatakan kurang luas. Yang selanjutnya, siswa cenderung pasif. Pada jenis organisasi kurikulum ini, cenderung guru itu menyampaikan mengenai mata pelajaran, menerangkan mengenai ilmu tersebut, menyampaikan kepada siswa. Dan siswa itu lebih pasif karena siswa itu hanya menangkap dengan mendengarkan ataupun menulis gitu. Siswa kurang bergerak dalam kayak mencari pengertian sendiri mengenai mata pelajaran karena guru sudah menyampaikan di depan, menerangkan. Yang selanjutnya yaitu kurang memperhatikan bakat, minat, dan kebutuhan siswa. Karena pada jenis organisasi kurikulum ini hanya membahas pada satu mata pelajaran, jadi cenderung mengabaikan minat maupun bakat siswa. Semisal pada pelajaran matematika hanya menghabiskan menghitung, memasukkan rumus dan mengerjakan soal-soal, sedangkan ada beberapa siswa yang mungkin tidak suka untuk menghitung, mungkin bahkan mereka bukan menghitung, mereka tidak berminat pada menghitung, mereka lebih berminat mengarang cerita ataupun menulis sebuah karya ilmiah, sehingga guru itu kurang mengetahui mana bakat dan minat siswa. Yang terakhir yaitu bahan pelajaran tidak bersifat aktual. Karena tidak ada integrasi antar mata pelajaran, sulit untuk mengaitkan pembelajaran dengan isu-isu terkini, seperti perubahan iklim, perkembangan teknologi, atau peristiwa sosial politik yang sedang berlangsung. Misalnya, pelajaran ekonomi mungkin masih mengajarkan teori lama, tanpa membahas tren ekonomi digital. Yang selanjutnya kita akan bahas mengenai korelated kurikulum. Pada organisasi kurikulum ini sering disebut dengan kurikulum di mana
jadikan beberapa mata pelajaran jadi satu atau menggabungkan beberapa mata pelajaran dengan satu tema. Nah, untuk menggabungkan beberapa mata pelajaran tersebut itu ada 3 cara. Yang pertama yaitu insidental, artinya ada hubungan antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain. Sebagai contoh, bidang studi IPA juga disinggung tentang geografi dan antropologi dan sebagainya. Semisal nih, tema kita mengenai makhluk hidup. Selain membicarakan tentang organ-organ apa saja pada makhluk hidup, cara bernafas atau yang lain, kita juga membahas mengenai antropologi atau hubungan makhluk hidup dengan sesamanya. Kita juga mengenai tentang geografi, yaitu tempat atau lingkungan makhluk hidup. Yang kedua yaitu hubungan yang erat, misalnya suatu pokok permasalahan yang diperbincangkan dalam berbagai sidang studi. Semisal ada satu pokok permasalahan mengenai sampah yang membludak, kita membicarakannya dalam segi IPA, apa sih dampak negatif dari sampah yang membludak ini terhadap lingkungan. Nah, kita juga membicarakannya nih dalam sosial, misalnya pengetahuan sosial, apa sampah yang membludak ini bisa memberikan efek penyakit kepada manusia atau memberikan rasa tidak nyaman dalam tinggal dan berinteraksi dan lain-lain. Dan selanjutnya yaitu batas mata pelajaran disatukan dan difungsikan, yaitu dengan menghilangkan batasan masing-masing mata pelajaran tersebut. Jadi walaupun beberapa mata pelajaran itu kita jadikan satu pada satu tema, namun kita tuh bisa mengenali nih, misal kita ini tuh merujuk pada mata pelajaran bahasa Indo, yang ini tuh merujuk pada mata pelajaran matematika dan lain sebagainya. Yang selanjutnya kita akan bahas mengenai kelebihan dari organisasi kurikulum ini. Yang pertama, adanya hubungan antar mata pelajaran. Seperti yang saya katakan tadi, ada hubungan antar mata pelajaran di mana siswa itu jadi tahu, oh ternyata mata pelajaran ini itu berhubungan loh sama mata pelajaran yang lain. Seperti itu. Jadi pemahaman siswa itu lebih luas. Selain menjadi lebih luas, pemahaman siswa juga lebih mendalam. Jadi siswa bisa selain menganalisis dari mata pelajaran satu berhubungan dengan yang lain, siswa juga bisa menganalisis dalam kejadian nyata atau dalam kejadian sekitar mereka. Ternyata peristiwa ini tuh ada loh hubungannya sama peristiwa yang lain. Yang selanjutnya menambah minat siswa. Nah, kalau pada subjek kurikulum tadi hanya membahas tentang satu mata pelajaran, kan semisal membahas tentang matematika, ternyata ada siswa yang nggak berminat tentang matematika dan kurang suka sama perhitungan, menjumlahkan atau yang lain. Nah, kalau pada jenis organisasi yang ini kita akan membahas tentang satu tema. Semisal kita bahas tentang manusia. Nah, kita tuh bukan hanya membahas tentang manusianya, organnya atau apa, tapi kita juga membahas tentang interaksi manusia dengan yang lain, berapa populasi manusia seperti itu dan lainnya. Jadi siswa yang semisal tidak berminat pada hal-hal yang terkait dengan hitung-hitungan atau yang lain itu bisa minat dalam hal yang semisal dia tidak minat pada hitung-hitungan, tapi dia minat dalam meneliti sesuatu, atau dia minat dalam menulis atau mengarang cerita atau membuat poster seperti itu. Misal apa ya? Semisal pada tema lingkungan hidup. Nah, kan ada dari segi bahasa Indonesia menulis karangan. Nah, dari segi IPA mempelajari ekosistem. Dari segi matematika menghitung jumlah sampah yang dihasilkan dalam 1 minggu dan cara mengurainya. Nah, dalam segi budaya membuat poster. Semisal nih ada yang nggak berminat dalam menghitung jumlah sampah, apa sih jumlah sampah kok dihitungin, nah tapi dia berminat dalam membuat poster. Jadi siswa itu lebih berminat pada pelajaran seperti itu. Nah, selanjutnya itu berikan pandangan dari beberapa sudut pandang. Nah, nanti kan kita mengkaji dalam satu pokok pembahasan, kita mengkaji dari segi matematika, segi bahasa Indo, segi IPA dan lainnya. Ya, yang selanjutnya yaitu kekurangan dari jenis organisasi ini. Yang pertama, pengetahuan yang diberikan tidak mendalam dan kurang sistematis pada berbagai mata pelajaran. Nah, mungkin pada jenis organisasi ini kan membahas tentang banyak mata pelajaran dalam satu tema, sehingga siswa itu kurang mengenai pengetahuan yang mendalam tentang satu mata pelajaran. Semisal kita membahas tentang tema lingkungan hidup, kalau itu ada bahasa Indo, IPA, matematika, seni budaya, dari segi banyak mata pelajaran kan, sehingga kita tuh kurang, kayak dalam bahasa Indo tuh pemahamannya tuh kurang mendalam tentang bagaimana cara menulis, ini apa aja peraturannya, ini bagaimana. Mungkin mereka memiliki pengetahuan yang luas, jadi memiliki pengetahuan yang luas tapi kurang mendalam dalam per mata pelajaran, dan setiap mata pelajaran itu kurang mendalam. Selanjutnya, bahan yang disajikan tidak berhubungan secara langsung dengan kebutuhan dan minat siswa.
artinya tidak secara logis dan sistematis. Nah, semisal kalau dalam separated subjek kurikulum itu kita membahas tentang satu mata pelajaran, kita itu bisa sistematis. Jadi, semisal mengenai matematika, pertama kita mengenal angka, lalu cara menambahkan, cara mengurangan. Nah, tapi kalau dalam jenis organisasi ini, kita tuh membahas tentang satu pokok tema gitu. Jadi kita membahas saja pokok tema itu kita hubungkan pada matematika, tidak dari awal, tidak dari mengenal bilangan dulu, tapi langsung ke penjumlahan atau langsung ke pengurangan seperti itu. Beberapa guru kesulitan memahami antar disiplin ilmu. Nah, semisal kita dari tenaga pendidik yang background-nya itu lulus dari pendidikan matematika, kita lebih sering untuk menghitung, mengerjakan soal atau yang lain. Nah, kita harus menghubungkan nih satu tema ini dengan IPA. Kita kan, semisal kita kurang pemahaman tentang IPA, itu kan akan menjadi kesulitan sendiri bagi pendidik. Seperti itu. Nah, untuk yang ketiga yaitu integrated curriculum. Integrated curriculum ini menyediakan batas-batas antara para pelajaran. Pelajaran diberikan pada suatu masalah atau topik tertentu. Nah, jika pada correlated curriculum tadi itu kan kita juga menjadikan beberapa mata pelajaran menjadi satu. Namun kita masih bisa mengenali nih, yang itu termasuk pelajaran apa, matematika kah atau bahasa Indonesia kah. Nah, kalau pada integrated curriculum ini kita itu kesulitan kayak mata pelajarannya itu lebih menjadi satu, jadi kita kurang mengetahui ya ini tuh masuk mata pelajaran apa atau mata pelajaran. Integrated curriculum ini juga disebut sebagai kurikulum terintegrasi. Selanjutnya itu kelebihan dari integrated curriculum. Yang pertama, segala permasalahan sangat bertalian erat. Integrated curriculum menghubungkan berbagai mata pelajaran, sehingga siswa dapat memahami hubungan antara konsep-konsep yang dipelajari. Ini membantu mereka melihat bagaimana suatu masalah tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, sesuai dengan perkembangan modern. Kurikulum ini sejalan dengan perkembangan zaman, di mana dunia semakin kompleks dan membutuhkan pendekatan multidisiplin untuk memecahkan masalah. Keterampilan berpikir kritis dan kreatif yang relevan dengan kebutuhan modern. Yang selanjutnya itu memungkinkan adanya hubungan antara sekolah dengan masyarakat. Integrated kurikulum mendorong pembelajaran berbasis pengalaman dan proyek yang melibatkan lingkungan sekitar. Dengan demikian, siswa ini dapat memahami bagaimana ilmu yang mereka pelajari itu dapat diterapkan dalam kehidupan nyata, dalam masyarakat, dalam kegiatan sehari-hari mereka, sehingga dapat meningkatkan mereka dalam berkomunitas. Yang selanjutnya yaitu sesuai dengan ide demokrasi. Kurikulum ini memberikan kebebasan bagi siswa untuk mengeksplorasi berbagai topik berdasarkan minat dan kebutuhan mereka. Hal ini mencerminkan prinsip demokrasi, di mana setiap individu memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan potensinya atau sesuai dengan bakat atau minatnya. Yang selanjutnya itu kajian bahan disesuaikan secara individu maupun kelompok. Integrated curriculum memberikan fleksibilitas dalam memanage pelajaran, materi yang disesuaikan dengan kebutuhan individu maupun kelompok, sehingga setiap siswa bisa belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka, baik melalui kerja mandiri maupun kelompok. Kombinasi dari faktor-faktor atau kelebihan dari integrated curriculum ini sangat bagus sebagai pendekatan yang efektif, sehingga bisa menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan relevan bagi siswa. Yang selanjutnya yaitu kekurangan dari integrated curriculum. Yang pertama, guru tidak dilatih untuk melakukan kurikulum semacam ini. Jadi kan semisal kita dari background suatu pendidikan, semisal dari backgroundnya itu pendidikannya itu matematika, guru itu tidak dilatih untuk memadukan antara pelajaran matematika dengan semisal dari background pendidikan matematika, guru itu tidak terlalu memahami lah bagaimana sih pelajaran IPA atau IPS itu, sehingga guru tuh kesulitan untuk menyampaikan materi dengan integrated curriculum ini, dan guru pun tidak dilatih untuk hal seperti itu. Yang kedua, tidak logis dan kurang sistematis. Dalam beberapa kasus, integrasi mata pelajaran bisa terasa dipaksakan dan tidak logis. Pembelajaran menjadi kurang sistematis. Karena apa? Karena kan tadi beberapa mata pelajaran itu dijadikan satu, sehingga antar atau setiap pelajarannya itu kurang tersusun secara sistematis. Dengan konsep yang seperti ini pun bisa membutuhkan siswa ini tentang mata pelajarannya. Terlalu memberatkan tugas guru.
Selain di mana guru kurang memahami mengenai integrasi atau hubungan, guru kesulitan memahami hubungan antara mata pelajaran yang jauh dari background pendidikannya, itu juga memberatkan tugas guru karena harus menyusun materi atau integrasi, juga menyusun materi pembelajaran bagaimana yang sesuai dengan siswa dan menyesuaikan metode evaluasi yang cocok untuk untuk kurikulum ini. Hal tersebut bisa meningkatkan beban bagi guru. Yang keempat yaitu memberatkan dari segi tes, karena pada kurikulum ini itu banyak mata pelajaran yang dijadikan C1, jadi untuk tes itu juga memberatkan bagi siswa karena siswa itu bukan hanya belajar mengenai satu mata pelajaran saja dan fokus pada satu pelajaran, makanya kan ada banyak mata pelajaran sehingga siswa itu lebih kayak kebingungan gitu, ini harus fokus kemana ya, seperti itu. Kita juga kesulitan dalam mempelajari mata pelajarannya. Siswa dianggap tidak mengikut serta dalam menentukan kurikulum. Integrasi kurikulum seringkali memberikan ruang bagi siswa untuk berpartisipasi dalam menentukan topik pembelajaran. Namun, dalam praktiknya banyak yang beranggapan bahwa siswa belum cukup mampu atau memiliki pemahaman yang cukup untuk berkontribusi secara efektif dalam peran kurikulum. Yang terakhir yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai. Kurikulum ini sering memerlukan fasilitas tambahan seperti laboratorium, teknologi, atau sumber belajar yang beragam. Di banyak sekolah, keterbatasan sarana bahasa menjadi hambatan dalam menerapkan belajar yang interaktif dan kontekstual. Apalagi pada sekolah-sekolah di daerah terpencil, itu masih kesulitan untuk menemukan sarana-sarana teknologi yang modern. Meskipun banyak kelebihan, integrasi kurikulum juga memerlukan kesiapan dari berbagai aspek, termasuk pelatihan dari segi pelatihan guru, terus dari segi evaluasi yang cocok untuk kurikulum ini, serta dukungan sarana memadai akan dapat diterapkan secara efektif. Selanjutnya, selain hal-hal yang sudah saya sampaikan, saya juga memberikan tabel mengenai ketiga jenis kurikulum tersebut dari beberapa aspek. Yang pertama dari definisi. Integrated kurikulum adalah kurikulum yang menghubungkan berbagai mata pelajaran satu pembelajaran terpadu tanpa batasan yang tegas. Jadi banyak mata pelajaran menjadi satu dan tanpa ada batasan tegas, tanpa kita bisa melihat ini tuh pelajaran apa, ini mata pelajaran apa, seperti itu. Peralatan kurikulum yang tetap mempertahankan mata pelajaran secara terpisah, tetapi ada keterkaitan hubungan antara beberapa mata pelajaran. Jadi kita itu menggabungkan beberapa mata pelajaran, namun kita mesti tahu nih, bagian itu termasuk mata pelajaran apa sih. Yang selanjutnya seperti kurikulum yang memisahkan setiap mata pelajaran tanpa hubungan satu sama lain. Saja dari struktur mata pelajaran. Pada integrated kurikulum tidak ada batas mata pelajaran yang jelas, semua materi dipelajari dalam satu tema atau satu proyek. Jadi dalam korelatif kurikulum mata pelajaran tetap terpisah tetapi memiliki keterkaitan dalam satu tema tertentu. Untuk korelatif kurikulum ini sekiranya kita itu bisa menemukan sekarang pada SD maupun MI, mereka itu sudah tidak menggunakan buku. Mungkin ada beberapa yang masih menggunakan buku seperti buku TIK sendiri atau buku matematika sendiri, namun kebanyakan mereka itu menggunakan tema. Jadi pada SD atau MI sekarang itu lebih sering itu menggunakan tema, dari tema 1, tema 2 sampai tema 8 atau berapa. Yaitu separated subjek kurikulum, mata pelajaran diajarkan secara mandiri tanpa ada keterkaitan dengan mata pelajaran yang lain. Nah, yang selanjutnya dari segi fokus pembelajaran. Kalau integrated kurikulum itu berbasis proyek atau tema, fokus pelajaran itu berbasis proyek atau tema yang menyatukan berbagai disiplin untuk menyelesaikan masalah nyata. Jadi kita diberikan sesuatu proyek atau tema atau topik permasalahan dan kita mau menyelesaikannya dengan berbagai mata pelajaran yang sudah kita ketahui tadi dan mengaitkannya dengan dunia nyata atau masalah di kehidupan kita. Selanjutnya korelatif kurikulum memperkuat hubungan antar mata pelajaran tanpa menghilangkan identitas masing-masing. Nah, kalau integrated kurikulum nanti kita menyelesaikan suatu proyek atau topik dengan berbagai mata pelajaran yang sudah kita pelajari, kalau korelatif kurikulum itu kita memperkuat nih hubungan antar mata pelajaran. Jadi, apa sih hubungan antar mata pelajaran itu dan kita menentukannya pada satu tema. Gitu. Yang selanjutnya separated subjek kurikulum berfokus pada pemahaman mendalam dalam satu bidang ilmu secara individual. Selanjutnya dari segi metode pengajaran, interdisiplin integrated kurikulum, metode pengajaran menggunakan interdisipliner berbasis pengalaman dan proyek kolaboratif. Untuk korelatif kurikulum, pengajaran dilakukan secara tematis tetapi tetap dengan pendekatan per mata pelajaran. Untuk separated subjek kurikulum,
Guru mengajar sesuai bidang tanpa perlu menghubungkannya dengan mata pelajaran lain. Contoh penerapan pada integrated kurikulum. Semisal, kita membahas tema mengenai perubahan iklim, siswa membuat proyek tentang penelitian dampak perubahan iklim yang mencakup ilmu sains, matematika, ekonomi, dan bahasa dengan tugas besar. Nah, semisal kita diberikan tema perubahan iklim, siswa itu membuat proyek yang berkaitan dengan perubahan iklim, namun di situ juga mengaitkan dengan matematika. Semisal proyek tersebut kita perlu membuat tabung. Nah, dalam matematika kita menghitung luas tabung atau volume tabung, luas lingkaran atau yang lainnya. Lalu ada korelatif kurikulum, semisal kita membahas mengenai tema perubahan iklim, kita mengaitkan nih pada pelajaran geografi, kita mempelajari mengenai dampak perubahan iklim di berbagai wilayah. Pada pelajaran IPA menjelaskan proses pemanasan global secara ilmiah, dan pada pelajaran ekonomi menganalisis dampak ekonomi akibat perubahan iklim. Jadi pada korelatif kurikulum lebih ke fokus hubungan antar mata pelajaran ya. Yang terakhir, contoh mengenai separated subjek kurikulum. Semisal kita bahas tentang tema perubahan iklim. Nah, kita dalam geografi ya, kita hanya mengaji dalam geografi. Geografi kita fokus pada bagaimana perubahan iklim tanpa dikaitkan dengan mata pelajaran lain. Jadi hanya fokus pada, semisal itu ada pada satu mata pelajaran ya, hanya fokus pada satu mata pelajaran itu saja. Semisal pada IPA hanya fokus pada teori ilmiah tanpa koneksi ke ekonomi maupun sosial. Dalam ekonomi hanya fokus membahas dampak ekonomi tanpa melihat faktor ilmiahnya. Jadi, kesimpulan dari organisasi kurikulum tadi yaitu organisasi kurikulum merupakan bagian penting dari proses pengembangan kurikulum dan berhubungan erat dengan tujuan pembelajaran karena menentukan isi bahan pembelajaran, cara penyampaiannya, pengalaman yang diberikan kepada siswa, dan peran guru dan siswa dalam pelaksanaan kurikulum. Organisasi kurikulum terdiri dari mata pelajaran tertentu yang secara tradisional bertujuan untuk menyampaikan kebudayaan atau kumpulan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus diajarkan kepada anak-anak. Mungkin sekian, hanya itu saja presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan dalam hal apapun. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan berguna bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.